Perkenalkan, nama saya Meryani dengan NPM 1846031 dari Universitas Internasional Batam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak cipta dari film Benyamin Biangkerok yang tayang pada tahun 2018 lalu. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu ciptaan diwujudkan secara nyata dan tanpa mengurangi pembatasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ciptaan yang dilindungi itu dapat berupa buku, karya tulis, program komputer, pidato, ceramah, lagu atau musik, drama atau drama musikal, lalu ada karya tulis yang berupa karya seni patung, dan lain-lain. Dan juga ada seni batik, lalu ada peta, dan lain-lain. Lalu, jangka waktu hak cipta ada dua. Yang pertama, selama hidup pencipta dan berlangsung selama 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Itu berlaku untuk seperti hak cipta buku, karya tulis, tari koreografi, dan lain-lain. Lalu yang kedua, selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Itu untuk program komputer, sinematografi, layout, database, dan lain-lain. Beberapa tahun yang lalu, perfilman Indonesia diwarnai dengan masalah terkait pelanggaran hak cipta dari film Benyamin Biangkerok yang ditayangkan pada tanggal 1 Maret 2018 lalu. Beberapa hari setelah penayangan film tersebut, Syamsul Fuad sebagai penulis naskah asli Benyamin Biangkerok yang ditulis pada tahun 1972 menggugat dua rumah produksi dan dua produser yang dianggap melanggar hak cipta. Penulis berusia 81 tahun ini juga meminta ganti rugi material sebesar 1 miliar untuk penjualan hak cipta film tersebut. Selain itu, beliau juga meminta royalti atas penjualan tiket film tersebut sebesar 1.000 per tiketnya. Terakhir, Syamsul meminta para tergugat untuk melakukan permohonan maaf kepadanya dan melakukan klarifikasi di media massa kepada masyarakat atas pelanggaran hak cipta tersebut. Karena merasa hal tersebut perlu diluruskan, maka Falcon Pictures melakukan gugatan balik kepada Syamsul. Namun, Falcon Pictures menjelaskan bahwa ia tidak akan meminta ganti rugi material dengan jumlah yang besar dan juga tidak akan menuding Syamsul yang telah melakukan pencemaran nama baik terhadapnya. Niatan Falcon Pictures melakukan gugatan balik terhadap Syamsul hanya untuk meluruskan persoalan dan memberikan pelajaran tanpa menggugat ganti rugi secara material. Falcon Pictures mengatakan siap berdamai dengan Syamsul Fuad atas pelanggaran hak cipta film Benyamin Biangkerok versi baru. Dan apabila pihak Syamsul menyetujui untuk berdamai, maka Falcon akan menyambut dengan baik. Nah, demikian penjelasan saya mengenai hak cipta dan kasus pelanggaran hak cipta. Semoga bermanfaat. Terima kasih.